Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast episode ke-63. Di episode 63 kali ini gue bakal bahas tentang smart strategy dari rotinya kereta Indonesia. Well, ini adalah julukan yang gue berikan kepada Roti O karena ada ceritanya sih. This is really relatable with my life hingga saat ini. Oke, gue bakal coba membahas satu persatu. So, selamat datang di Opsiana Podcast di studi kasus. Oke, pertama gue coba jelasin dulu atau gue ceritain dulu kenapa gue pengen bahas topik ini. First, it's relatable with my life. And the second, their strategy really smart. Dan bisa dibilang strateginya ini benar-benar membuat sebuah perbedaan yang signifikan dengan kompetitor mereka. Oke, kenapa ini relatable dengan hidup gue? Jadi begini, gue udah tahu produk ini cukup lama dan bisa dibilang setiap bulan gue selalu makan roti ini. Bukan karena gue yang beli, but orang tua gue yang memang sering belikan gue produk ini. Dan gue berpikir, why my parents is easy to buy this product? Kenapa orang tua gue ini nggak beli roti yang lain? Dan gue coba tanya ke orang tua gue dan alasannya simple karena ketika mereka pulang kerja, roti itu yang ada di depan mata mereka. Lalu gue tanya, maksudnya apa? Jadi ketika orang tua gue itu pulang kerja, mereka itu kan transportasinya itu adalah via kereta api. Dan itu udah terjadi cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Dan sampailah di saat beberapa bulan kemarin, dimana gue sering banget ya ke Jakarta, which is gue naik kereta. Dan selalu di momen yang sama, yaitu ketika pulang kerja, which is jam kantor. Ketika gue keluar dari kereta di saat itu, gue selalu mencium bau kopi. Well, nggak semua stasiun sih, tapi mostly beberapa stasiun yang gue turun di sana, gue mencium bau kopi. Ya 1-2 hari pertama sih gue nggak peduli gitu ya dengan baunya ini. Cuma semakin lama gue semakin sering turun dari kereta dan gue nyium bau gitu, gue mulai penasaran. Ya akhirnya gue cari aja tuh asal baunya dan gue menemukan sebuah kios kecil, yaitu kiosnya Roti O. Yang pengen gue komentari di sini adalah bukan dari segi produknya, karena produk itu kan relatif ya untuk setiap orang. Tapi yang pengen gue komentari di sini adalah konsep dari bisnisnya dan juga strategi yang mereka terapkan ini yang menurut gue pintar. Pada dasarnya Roti O ini adalah toko roti biasa. Jadi lo buat rotinya dan lo jual. Dari segi produk, they keep it simple. Jadi mereka itu jual roti yang paling utama itu roti kopi dan juga minumannya itu semacam kopi-kopian juga. Ada varian yang lain, cuma gue nggak pernah nyoba, tapi juga nggak sebanyak toko roti lain yang ada di mall. Kemudian dari segi pricing menurut gue ya cukup murah untuk rotinya. Lalu untuk tempatnya gimana? Untuk tempatnya ya simple aja, antara kios dan juga ada juga yang cafe yang ada tempat duduknya. Ya cafe kecil-kecilan lah. But it's not too cozy, nggak terlalu mewah. Intinya simple aja. Nah disinilah yang menurut gua cukup unik karena bukan dari interior desainnya, tapi permainan mereka adalah di lokasinya yang menurut gua cukup pintar. Dari segi lokasi, gue udah membandingkan Roti O dengan kompetitor-kompetitornya yang lain. Jadi mereka itu juga memiliki beberapa jenis lokasi. Yang utama dan juga yang paling general di sini adalah mereka itu punya kios di mana lokasinya itu yang pertama di mall. Dan menurut gue ini general aja, umum. Lalu yang kedua di bandara. Untuk di bandara ini gue juga masih pernah melihat ya ada brand lain, toko roti lain yang juga jualan di bandara. Meskipun tidak sebanyak yang jualan di mall. Lalu lokasi ketiganya adalah ruko-ruko. Menurut gue kalau buka toko roti di ruko-ruko itu pun general ya. Masih umum lah, banyak toko roti yang melakukan hal seperti itu. Tapi nih,
Tapi lokasi keempat ini yang menurut gua cukup pintar. Roti O membuka kios-kiosnya di stasiun kereta api. Oke, stasiun kereta api. Kalau kita telaah ya, stasiun kereta api itu di Indonesia saat ini paling banyak ada di Pulau Jawa. Lalu gue coba membandingkan Roti O dengan kompetitornya yang lain, dan gue menemukan bahwa Roti O ini bisa dibilang cukup banyak tersebar di stasiun yang ada di Pulau Jawa ini. Berdasarkan website dari si Roti O ini, bisa kalian cek sendiri di roti.id, mereka itu tersebar di 5 provinsi, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Dimana disitu pun dispesifikin stasiun apa yang punya kios Roti O. Meskipun menurut gua lokasi yang tersedia di sana itu belum lengkap, karena stasiun tempat gua tinggal ini yang dekat dengan rumah gua ini itu sebenarnya juga udah ada kios Roti O, tapi belum ada di updatean websitenya. Yang artinya hingga saat ini kemungkinan besar jumlah stasiun yang memiliki kios Roti O ini jauh lebih banyak ketimbang yang tertera di websitenya. Lalu gue coba cari tahu kenapa harus stasiun kereta api. Gue coba menganalisis dan membandingkan, mencari tahu kebiasaan-kebiasaan orang-orang, dan ini beberapa hipotesis gue, bisa benar bisa juga salah, tapi menurut gue ini yang paling masuk akal. Yang pertama, karena kereta api adalah salah satu transportasi umum yang paling banyak penggunanya di Indonesia. Untuk pengguna hariannya aja, tahun 2018 itu perharinya itu bisa sampai 1.154.000 yang menggunakan kereta. Dan seperti yang kita tahu bahwa kereta api itu selalu beroperasi bahkan di hari libur. So bisa dihitung sendirilah, 1 juta itu dikali 30 hari, artinya sebulan itu ada berapa banyak orang yang bolak-balik naik kereta. Lalu yang kedua, karena space yang kecil. Yang gue maksud space-nya kecil di sini adalah untuk stasiun-stasiun yang non transit atau stasiun yang bisa dibilang udah cukup besar ya. Karena sampai saat ini banyak banget stasiun, terutama komuter lain di Indonesia, yang sudah direnovasi menjadi lebih baik, tapi memang untuk ukuran stasiunnya itu tidak sebesar stasiun-stasiun transit. Oleh karena itu, stasiun-stasiun tersebut memiliki space yang kecil untuk punya kios-kios yang lain. Artinya apa? Artinya space untuk berjualan di stasiun itu cukup terbatas. Artinya apa? Artinya nggak semua orang bisa jualan di sana. Jika dibandingkan dengan bandara atau mungkin stasiun transit yang memang memiliki space lebih, ada kemungkinan brand dengan produk yang serupa itu bisa masuk dan juga jualan produk di tempat tersebut. Tapi untuk stasiun-stasiun yang bisa dibilang kecil ini, karena jumlah kiosnya itu cukup terbatas, siapa duluan yang dapat atau siapa duluan yang close the deal, dia bakal bisa jualan di sana. Sedangkan yang lain meskipun mungkin profitnya lebih besar atau mungkin lebih terkenal, tetap tidak bisa mendapatkan kios tersebut karena memang space-nya itu sangat-sangat terbatas. Kemungkinan yang paling masuk akal jika produk yang serupa itu bisa masuk adalah ketika stasiun tersebut memang mendapatkan extension, mungkin ditambahin ruang geraknya, ditambahin space buat ruko jual-jualan, seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akan sulit ya buat si Roti O ini punya kompetitor di stasiun-stasiun yang kecil tersebut. Lalu yang ketiga, karena waktu. Oke, gue ambil contohnya di stasiun komuter lain yang ada di Jabodetabek, di mana rata-rata pengguna komuter lain itu atau kereta ini adalah orang-orang kantoran. Rata-rata mereka itu berangkat sampai ke stasiun kereta itu pukul 6 sampai 7. Tapi bisa dibilang yang paling peaknya itu sampai jam 9-an lah. Rata-rata orang yang pergi ke kantoran di jam pagi ini, mereka itu tidak sarapan atau mungkin mereka sarapan tapi dengan roti. Sampai di sini kita tahu bahwa orang-orang yang naik komuter lain atau kereta ini itu kalau berangkat pagi banyak yang tidak sarapan. Dan Roti O itu adalah salah satu brand yang menyediakan roti di stasiun kereta saat itu. Kenapa gue bilangnya salah satu? Karena biasanya nih di stasiun itu ada juga saingannya, kompetitornya, meskipun tidak langsung ya, yaitu minimarket mungkin seperti Alfamart atau Indomart yang express. Tapi balik lagi di sini, kunci utamanya adalah waktu.
Untuk orang yang santai, oke lah gue masuk ke Indomaret, gue ambil roti, lalu gue pergi kasir, lalu bayar. Tapi untuk orang yang lagi buru-buru ke kantor, bisa dibilang ketika gue masuk ke minimarket, lalu gue milih dulu roti mana yang pengen gue beli, it takes time. Dan kalau misalnya tiba-tiba kereta datang, meskipun ya lu tahu jadwalnya lah, cuma kan bisa aja bisa lebih cepat. Kalau keretanya datangnya cepat, lu bakalan ditinggal karena nggak ada negosiasi tuh. Kalau misalnya lu cuma buat beli makan, lu tunggulah 5 menit, nggak akan ada. Tapi bedanya kalau seandainya lu beli roti di Rotio itu di stasiun kereta, kan kita tahu bahwa pilihan menu dari Rotio itu bisa dibilang tidak begitu banyak, tapi simple. Dan kita tahu bahwa yang dia jual tuh hanya roti. Ya udah, tinggal datang ke kiosnya, kemudian sebutin mau beli berapa, lalu bayar sesuai dengan nominal yang memang udah tertera situ. Sehingga kita nggak usah capek-capek mikir mau beli roti yang mana, karena memang yang ditampilkan itu biasanya yang paling best produk yaitu roti kopinya. Sehingga biasanya kita sih udah nggak usah milih lagi. Menurut gue sih ini caranya cukup simple dan cukup efektif karena memangkas waktu yang bisa dibilang cukup banyak ya untuk orang kantoran yang bisa dibilang cukup buru-buru untuk bekerja. Lalu ketika lu pulang kantor atau pulang kerja, kemungkinan besar ketika lu berangkat naik kereta, lu pasti pulang juga dengan naik kereta. Dalam kondisi pulang kantor ini mungkin lu udah gak terburu-buru buat pulang sampai rumah. Tapi ketika lu pulang kantor itu biasanya kita itu letih, capek, dan juga lapar. Ya menurut gue ini sih nggak seefektif yang jam berangkat kantor tadi. Setidaknya bisa membantu lu untuk mengganjal perut lu yang lapar sampai saatnya lu sampai di rumah. Dan yang uniknya di sini adalah dari kedua waktu ini, jam berangkat kantor dan juga jam pulang kantor ini kan ada jadwalnya ya di stasiun kereta dan udah benar-benar kelihatan gitu polanya. Mana jam yang benar-benar padat dan jam mana yang bisa dibilang ya so-so aja biasa, nggak begitu rame dan juga ada jam sepinya. Sehingga kios-kios yang menjual Rotio ini bisa menghadirkan produk atau memberikan produk dengan hasil optimal, di mana kondisinya ini rata-rata ketika gua membeli Rotio ini bisa dibilang masih dalam kondisi yang panas, bukan panas juga sih, hangat lah. Paling buruk yang pernah gue dapetin itu pun masih hangat, mungkin tidak sehangat bener-bener keluar dari oven, tapi still warm gitu loh. Dan menurut gue ini sih masuk akal ya. Gue nggak tahu apakah ini bener apa enggak, cuma kalau dari beberapa kali gue beli dan juga kondisi ketika nyokap gue bawa rotinya ke rumah itu masih dalam kondisi hangat, kemungkinan ada usaha dari brand ini untuk matching time antara memasak dan juga waktu kedatangan kereta, sehingga ketika rotinya itu benar-benar sudah jadi dan juga di packing, bersamaan dengan orang yang keluar dari kereta itu bisa langsung menikmati roti tersebut dengan hangat. Tapi gue nggak tahu ini beneran apa enggak, ini hanya hipotesis yang gue pikirin aja, karena dari beberapa pengalaman gue selalu mendapatkan pengalaman yang sama seperti itu. Tapi kalau benar seperti itu, bisa dibilang effort mereka untuk matching time antara bake the bread dan juga kedatangan kereta itu benar-benar effortnya perlu diacungi jempol lah. Jadi itu 3 alasan atau hipotesis mengapa stasiun kereta itu menjadi salah satu lokasi pilihan terbaik yang dilakukan oleh Rotio untuk menjual produknya, yang juga menurut gua adalah strategi yang cukup pintar. So, gua rasa itu aja sih yang pengen gua bahas di Opsiana Podcast episode ke-63 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan juga subscribe Opsiana Podcast melalui link yang ada di bio. Well, opsi ada di tangan kalian. Memilih lokasi yang tepat untuk bisnis kalian ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar pula untuk keberhasilan bisnis kalian. Oleh karena itu, ketika memilih lokasi, pikirkan strategi apa yang ingin kalian gunakan, siapa customer yang dapat mengakses lokasi kalian, dan juga bagaimana cara kalian memarketingkan bisnis kalian kepada customer kalian agar customer kalian dapat menikmati produk dari bisnis kalian. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.